Enzo, Devi, kali ini kita akan mengangkat tema menggali inspirasi, wujudkan mimpi. Tentunya hal ini terkait erat dengan tokoh-tokoh inspirasi yang kalian kagumi. Nah, Mama ingin tahu siapa tokoh inspiratif kalian dan mengapa kalian mengidolakannya. Tokoh inspiratif pertama saya adalah Bill Gates. Dan awal ketertarikan saya terhadap Bill Gates ketika aku dibelikan komik yang berjudul Why Pemrograman. Di sana menjelaskan kehidupan Bill Gates, dan disitulah awal ketertarikan saya terhadap Bill Gates. Oke, jadi Bill Gates yang kita kenal sebagai ahli Microsoft, ahli komputer, ternyata menjadi tokoh idolanya Enzo. Sekarang, Devi, siapa tokoh inspiratif yang kamu idolakan? Tokoh inspiratif yang saya idolakan adalah Raden Ajeng Kartini. Oke, Raden Ajeng Kartini yang dari Jepara ya. Beliau adalah tokoh pendidikan. Baik, mengapa, Dev? Karena dia memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Oke, baik. Jadi, pada zaman dulu, perempuan seperti Ibu Emma, seperti Devi ini tidak bisa bersekolah, Enzo. Nah, atas perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita kaum perempuan tuh bisa mengenyam pendidikan. Baik, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Raden Ajeng Kartini dan Bill Gates ini menjadi sosok yang inspiratif? Karena dia berani dan gigih dalam memperjuangkan apa yang dia yakini. Oke, gigih dan berani. Nah, itu kunci utama ya untuk menjadi seorang yang inspiratif. Kalau Bill Gates, Bill Gates merupakan pendiri Microsoft dan juga menempati di antara orang terkaya dunia, menempati peringkat pertama pada tahun 1995 sampai 2009, kecuali ketika 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. oke, baik. Lalu apa yang menyebabkan Enzo dan Devi ini mengidolakan sosok inspiratif ini, Bill Gates dan Raden Ajeng Kartini? Apa alasan kalian? Dimulai dari Enzo, silakan. Karena dia merupakan seorang yang memajukan teknologi komputer dan juga dunia pemrograman, sehingga penerus dia bisa mempelajari namanya teknologi komputer dan juga program-program yang ada. Oke, baik. Jadi jasanya begitu banyak ya, sehingga kalian mengidolakan tokoh ini. Kalau Devi, apa yang membuat Devi ini mengidolakan sosok Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh inspiratif? Karena dia tidak menyerah dan berani dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Baik, ini terkait dengan hak-hak perempuan tentang pendidikan ya anak-anak. Tentunya mereka berdua, Bill Gates dan Raden Ajeng Kartini, ini telah mencapai kesuksesan yang bisa bermanfaat untuk orang-orang, baik itu di Indonesia maupun di lingkup dunia ya, untuk Bill Gates. Lalu tentu saja dalam mencapai sukses, ini mereka menghadapi tantangan. Nah, Angel dan Devi tahu apa tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kesuksesan ini? Oke, Angel boleh cerita dulu. Ya, Bill Gates itu tantangannya mulai dari kegagalan bisnis dari awal karir hingga kritik publik karena dia seseorang filantropis. Namun dia bisa mengatasinya dengan kegigihan, pemikiran strategis, dan juga pendekatan pada kombinasi. Oke, jadi tantangannya ternyata banyak sekali ya Enzo. Kalau Raden Ajeng Kartini, apa tantangan-tantangan dia dalam mencapai kesuksesan? Dia menghadapi banyak tantangan dengan seperti masyarakat yang tidak mendukung perempuan untuk bersekolah. Dia mengatasinya dengan cara terus belajar sendiri dan mencari dukungan orang-orang yang mendukung cita-citanya. Oke, luar biasa Enzo dan Devi ini literasinya bagus ya, tahu banyak hal, mungkin dari membaca buku atau dari internet, dan sehingga kalian jadi tahu tokoh-tokoh inspiratif di dunia ini seperti Bill Gates dan Raden Ajeng Kartini. Nah, sekarang kalian sudah tahu tantangan-tantangannya, lalu bagaimana caranya Bill Gates dan Raden Ajeng
Ajeng Kartini ini bisa mencapai kesuksesan. Yang mana caranya ini bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Angel, boleh diceritakan? Itu dengan kerjasama tim yang bagus, Ya, bertanggung jawab, ya. dan percaya diri dalam menampilkan teknologi yang baru sehingga dia bisa terkenal. Oke, baik. Jadi percaya diri, kolaborasi, bekerja sama dalam tim. Kemudian apa tadi yang disampaikan Angel? Oh, percaya diri, Iya. bertanggung jawab, kerjasama tim. Oke, 3 kata kunci. Percaya diri, kerjasama tim, dan bertanggung jawab. Yang itu bisa mengantarkan Bill Gates menjadi tokoh yang mendunia. Ya. Iya, dan itu bisa kita contoh ya anak-anak ya. Lalu Dev, bagaimana Raden Ajeng Kartini ini mencapai sukses? Dengan terus belajar dan berjuang memperjuangkan apa yang dia yakini. Oke, jadi dengan terus berjuang dengan apa yang dia yakini. Dalam hal ini Raden Ajeng Kartini itu yakin bahwa pendidikan itu adalah kunci utama untuk meraih mimpi. Betul sekali. Baik. Nah, sekarang menurut kalian apa pesan Bill Gates dan Raden Ajeng Kartini untuk anak-anak seusia kalian? Boleh Devi dulu menyampaikan apa pesan Raden Ajeng Kartini untuk anak-anak? Raden Ajeng Kartini ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting dan kita harus terus berani untuk Untuk meraih mimpi ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Devi bahwa pendidikan itu sangat penting dan kita harus terus berani. Berani apa? Berani meraih mimpi. Ya. Angel, bagaimana dengan Bill Gates? Apakah sama dengan Raden Ajeng Kartini pesannya? Pesan yang disampaikan oleh beliau adalah untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, selalu percaya diri, dan memiliki koordinasi yang tepat untuk menjalankan perusahaan seperti yang sekarang. Oke, baik. Jadi Bill Gates ini menjadi termasuk orang terkaya di dunia ya. Dia selalu berkolaborasi dalam menjalankan perusahaan. Wah, ini yang membuat Enzo mengidolakan sosok Bill Gates. Nah, baik. Sekarang kalian sudah memiliki tokoh inspiratif yang tentunya Enzo dan Devi itu ingin meneladani mereka berdua, ya kan? Betul? Nah, sekarang tentunya kisah inspiratif ini akan mendukung kalian untuk mewujudkan mimpi. Nah, sekarang Bu Emma ingin tahu apa mimpi Enzo dan Devi di masa depan. Enzo, silakan. Jadi saya menjadi programmer yang terkenal dan orang terkaya di dunia. Wow, amin ya. Semoga mimpi Enzo bisa tercapai. Baik, kalau Devi, ingin menjadi atlet voli yang pantang menyerah seperti Kartini. baik. Oke, amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Semoga Devi bisa meraih mimpi menjadi seorang atlet voli yang memiliki cita-cita dan sifat pantang menyerah seperti Raden Ajeng Kartini. Dan Enzo bisa menjadi seorang programmer yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat di seluruh dunia. Oke, anak-anak haruslah berjuang meraih mimpi. Gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Baik, demikian podcast SD Negeri Sumber 1 kali ini dengan tema menggali inspirasi, wujudkan mimpi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bersatu, Sumber 1 maju!